Baik, saya Helma Novita dengan NIM 1930106018 dari Tadris Biologi 6A. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi yang berkaitan dengan kebudayaan Minangkabau untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kebudayaan Minangkabau. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang wilayah kebudayaan Minangkabau. Wilayah kebudayaan Minangkabau terdiri menjadi dua. Yang pertama yaitu ada Luhak Nantigo, yang kedua yaitu ada wilayah rantau. Maksud yang pertama yaitu ada Luhak Nantigo, atau bisa juga kita sebut dengan daerah Dareh atau daerah Luhak, di mana ini merupakan suatu daerah yang dianggap sebagai pusat dan sumber adat Minangkabau dan terletak di dataran tinggi. Luhak Nantigo ialah daerah asal dan asli orang Minangkabau yang sekaligus menjadi pusat kebudayaan Minangkabau itu sendiri. Luhak Nantigo ini terdiri menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada Luhak Tanah Datar, yang kedua ada Luhak Agam, yang ketiga yaitu ada Luhak 50 Koto. Yang pertama yaitu ada Luhak Tanah Datar. Disebut juga dengan Luhak yang tua karena Luhak Tanah Datar ialah luhak yang mula-mula berada di daerah Minangkabau. Asal-usul dari Luhak Tanah Datar dahulu kala yaitu ketika nenek moyang orang Minangkabau masih tinggal di puncak Gunung Merapi dan terdapat 3 sumur atau luhak. Salah satu dari ketiga sumur itulah terletak di tanah yang datar, yang biasanya diminum dari sumur tersebut pindah ke suatu tempat yang kemudian dinamakan dengan tanah datar. Nenek moyang orang Minangkabau pertama-tama membuat negari di Pariangan Padang Panjang. Yaitu lama-kelamaan negari itu terasa sempit karena penduduk semakin berkembang dan juga akhirnya mereka mencari daerah baru. Salah satu daerah tersebut yaitu tidak datar, tanahnya berbukit-bukit dan terdapat lembah-lembah. Nama tempat mereka ditetapkan sesuai dengan kondisi daerahnya, yaitu Luhak Tanah Datar. Luhak di sini diartikan mengandung makna yaitu kurang. Jadi daerah yang kurang datar. Negari-negari yang termasuk ke dalam Luhak Tanah Datar yang pertama yaitu ada Tampuak Tangkai Pariangan Salapan Koto, yang kedua Tujuh Langgan di Hindia, yang ketiga Limau Kaum, yang keempat 9 Koto, yang kelima Tanjuang Nantigo, Sungai Tarap, Tanjung Batu, lalu ada Batipuah, ada Lintau Buo, 9 Koto. Nah, Luhak Tanah Datar diibaratkan sebagai buminya lapang, airnya tawa, ikannya banyak. Ini mengartikan sebagai masyarakat yang ramah dan suka damai dan sabar. Yang kedua yaitu Luhak Agam, disebut juga dengan Luhak Nan Tengah karena setelah berdirinya Luhak Tanah Datar, Luhak Agamlah yang berdiri kemudian. Asal-usul Luhak Agam yaitu di Gunung Merapi terdapat pula sumur atau luhak yang dipenuhi oleh rumput menseng atau agam. Mereka yang biasa minum di sumur itu pindah ke suatu daerah. Tempat pindahnya itu kemudian disesuaikan dengan nama sumur tempat mereka biasa minum, yaitu Luhak Agam. Setelah rombongan Tanah Datar berangkat ke Pariangan
Dari Pariangan Padang Panjang, berangkat pulalah rombongan kedua menuju utara. Di tujuannya itu mereka menemukan daerah yang dipenuhi oleh tumbuhan mensaing atau agam. Akhirnya tempat itulah dinamakan dengan Luha Agam yang kemudian berubah menjadi Luha Agam. Negari-negari yang termasuk dalam Luha Agam yaitu ada Ampe-Ampe, Angke, Lawang Nantigo Balai, Negari Salingkuang Danau Melinjau. Luha Agam diibaratkan pula buminyo ange, ayahnya karua, ikannya lia. Ini mengartikan bahwa simbol akan penduduknya yang keras hati, berani, dan suka berkelahi. Yang ketiga yaitu Luha 50 Koto. Disebut juga Luha dan Bungsu karena Luha inilah Luha yang terakhir berdiri di wilayah Minangkabau. Asal-usul Luha 50 Koto ialah sumur yang ketiga di puncak Gunung Merapi menjadi tempat minum 50 keluarga. Kemudian mereka pindah ke sebelah timur Gunung Merapi dan memberi nama tempat baru itu dengan Luha 50 Koto. Kemudian ditambah dengan kata koto di belakangnya. Dengan berangkatnya 50 orang dari Pariangan sampai di situ di suatu tempat mereka bermalam. Namun pagi-pagi ternyata anggota rombongan kurang 5 orang, entah kemana. Jadi anggota rombongan yang telah berkurang disebut dengan Luha. Lalu anggota rombongan yang tinggal membuat daerah baru yang diberi nama Luha 50 Koto. Nah, menurut Tambo, Luha 50 Koto terdiri dari Sandi, Luha, Lare, Rana, dan Hulu. Luha 50 Koto diibaratkan dengan buminyo sajua, ayahnya jania, ikannya jina, yang artinya bahwa masyarakat yang berada di Luha 50 Koto mempunyai kepribadian yang berhati lembut, tenang, dan suka damai. Nah, selanjutnya masuk ke wilayah rantau. Wilayah rantau sendiri merupakan tempat merantau bagi orang dahulu. Wilayah rantau Minangkabau adalah daerah di luar Luha Nantigo yang awalnya merupakan tempat mencari kehidupan bagi orang Minangkabau. Wilayah rantau Minangkabau ini adalah daerah di luar Luha Nantigo yang awalnya merupakan tempat mencari kehidupan bagi orang Minangkabau itu sendiri. Saat itu juga ada daerah Ujung Dareh Kapalo Rantau, yaitu daerah berbatasan wilayah Luha dan rantau. Masing-masing Luha memiliki wilayah rantaunya sendiri. Yang pertama yaitu ada rantau Luha Tanah Datar, meliputi rantau Nangkurang Aso 20, rantau Pasisir Panjang atau rantau Banda 10. Yang kedua yaitu ada rantau Luha Agam, dan yang ketiga rantau Luha 50 Koto, yang keempat rantau Nan 9. Rantau Nan 9 ini berada di Semenanjung Malaysia. Kebudayaan Minangkabau saat ini masih terlestarikan. Orang-orang Minangkabau yang merantau tetap melaksanakan tradisi-tradisi yang ada di wilayah tersebut walaupun setelah jauh dari pusat daerah Minangkabau itu sendiri. Mungkin sekian presentasi dari saya dan paparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih.